Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Mas. Ini akan mengajari tentang kimia pada pagi hari ini. Nah, kemarin kita telah membahas tentang hidrolisis ya, hidrolisis yang bagian pertama, hidrolisis garam pastinya di sini. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari hidrolisis kemarin, khususnya untuk menghitung pH dari larutan garam. Bagaimana sih cara menghitung pH larutan garam? Ya, yang pasti pertama sekali kita harus identifikasi dulu garamnya apa. Hidrolisis garam. Nah, jika misalkan adalah suatu soal seperti berikut. Ada garam di bawah ini. Nah, yang merupakan garam hidrolisis parsial. Manakah garam hidrolisis parsial yang bersifat basa dalam garamnya? Kemarin kita telah belajar bahwa garam itu terbentuk dari asam dan basa ya kemarin. Jadi istilahnya suatu garam terbentuk jika ada asam yang kita reaksikan dengan basa, maka nanti dia akan menghasilkan garam sama air pastinya ya. Nah, jadi yang paling penting di sini kita perhatikan siapa sebenarnya komponen si asamnya dan siapa si basanya. Dan yang pasti kamu harus tahu dulu komponen asam kuat dan basa kuat. Nah, untuk yang lamanya tinggal mengikuti, ya kan? Untuk asam kuat ada H2SO4, kemarin sudah dibahas ya di materi sebelumnya, HNO3, HCl, HI, HBr, HClO3, HClO4. Sedangkan basa kuat yaitu basa golongan alkali dan beberapa golongan alkali tanah ya, basa-basa dari sana. Selebihnya adalah asam dan basa lemah. Nah, yang perlu diketahui bahwa sebenarnya asam kuat ataupun basa kuat, ya kan? Ataupun basa kuat, keduanya tidak mampu yang namanya memecahkan molekul air. Ya, atau kurang lebih bisa kita anggap tidak mampu terhidrolisis. Ya, jadi yang terhidrolisis itu adalah ion-ion yang berasal dari asam dan basa lemah. Nah, jadi kalau misalkan salah satu asamnya lemah atau basanya yang lemah, maka sudah pasti dia adalah garam hidrolisis parsial. Sedangkan jika garamnya berasal dari asam dan basa lemah dua-duanya, maka disebut sebagai hidrolisis sempurna. Namun, jika garamnya berasal dari asam dan basa kuat, sudah pasti garam tersebut merupakan garam netral karena ion-ionnya tidak mampu memecahkan molekul air. Nah, jadi coba kita bahas di soal yang pertama ya. Yang pertama sekali ada NH4Cl. Nah, NH4Cl bagian air itu jika kita ionisasi, maka nanti dia akan menghasilkan namanya NH4 positif dan Cl negatif, ya kan? Nah, NH4 positif sendiri itu berasal dari basa NH3 ya, basa Lewis. Nah, sedangkan Cl ini sendiri merupakan berasal dari HCl. HCl itu adalah asam kuat, sedangkan NH3 adalah basa lemah. Maka berarti ini akan menghasilkan yang namanya hidrolisis parsial karena hanya NH4 positif lah yang mampu menghidrolisis air. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya, maka NH4Cl itu akan menghidrolisis air, hidrolisis menghasilkan NH3 ditambah dengan Cl- ditambah dengan H3O positif. Jadi di sini kita bisa tengok bahwa si garam NH4Cl mampu menghasilkan basa lemahnya NH3 dan ada di sini H3O positif dihasilkannya. Nah, ini menyebabkan dia menjadi berbalik karena terjadi perubahan konsentrasi H positif OH negatif, maka terjadi perubahan pH yang tadinya netral menjadi berubah menjadi asam. Di sini ya, pH air itu kan pada dasarnya pada 20 derajat Celcius netral. Nah, jadi karena adanya NH4Cl, NH4 positifnya ini mampu berhidrolisis menghasilkan NH3. Nah, sedangkan air hidrolisis menjadi H3O positif.
penambahan molekul H positif, maka dia bersifat asam. Nah, jadi ini merupakan kita golongkan sebagai N parsial bisa golongkan sebagai garam hidrolisis bersifat parsial ya, parsial bersifat asam. Nah, itu yang pertama. Nah, lanjut K2SO4 misalkan, ya kan? K2SO4 di sini lambang tersebut ya. Ada K2SO4 kita ionisasi, maka dia akan menghasilkan 2K positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Jika kita perhatikan, K positif itu berasal dari basa kuat KOH, sedangkan SO4 2 negatif dari asam lemah H2SO4 ya, asam sulfat. Nah, karena kedua-duanya merupakan asam dan basa kuat asal mulanya, maka keduanya ion ini tidak mampu terhidrolisis. Berarti dia K2SO4 merupakan garam bersifat netral ya. Netral. Oke, coba kita lanjutkan. Misalkan KCN ya. Nah, jika misalkan kita perhatikan KCN itu, maka dia itu kan berasal dari ion K positif dan Cn negatif ya. Nah, karena K itu tadi merupakan basa kuat KOH, sedangkan Cn, ion cyanida, itu merupakan berasal dari asam cyanida ya, asam lemah itu. Nah, berarti kita bisa simpulkan jika ada KCN ya, terhidrolisis, berarti kita reaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan yang namanya HCN ya, asam lemahnya dari sisa negatif tadi ya, ditambah dengan K positif ya, dan ditambah dengan OH negatif. Nah, ini dia reaksi hidrolisisnya. Nah, karena kita menghasilkan OH negatif, berarti kita bisa pastikan bahwa KCN ini merupakan garam parsial bersifat basa. Kenapa parsial? Karena dia hanya mampu menghasilkan asam lemahnya saja. Kenapa bersifat basa? Karena menghasilkan ion OH negatif. Nah, jadi kalau misalkan yang sempurna bagaimana Pak? Coba kita tengok bagian E. Nah, di bagian E kita dapatkan yang namanya NH4F ya. Jadi jika kita ionisasi ini menghasilkan NH4 positif ditambahkan dengan F negatif. NH4 positif itu berasal dari basa NH3 yang pastinya adalah basa lemah, sedangkan F negatif itu berasal dari asam lemah HF ya. Nah, jadi karena kedua-duanya lemah, maka keduanya bisa terhidrolisis. Berarti NH4F jika terhidrolisis, maka dia mampu menghasilkan NH3 ditambah dengan HF. Nah, jadi karena terbentuk asam lemahnya dan basa lemahnya, CN3 maupun si HF, maka mencari pH-nya bagaimana dong, Pak? Nah, cara mencari pH-nya nanti kita tentukan melihat dari nilai Ka ataupun Kb-nya. Kenapa? Karena NH4F itu tidak akan mungkin terionisasi sempurna menghasilkan NH3 semuanya. Masih ada terbentuk NH4 positifnya kembali, sehingga pengaturan pH-nya itu nanti kita tengok dari nilai Ka dan Kb-nya. Oke, begitu dulu ya. Nah, jadi untuk selebihnya kita sudah bisa tentukan dong dia asam atau basa. Oke, pada bagian sebelumnya kita telah membahas ada namanya hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu hanya terjadi jika dia mampu menghasilkan asam lemahnya atau basa lemahnya atau kedua-duanya. Nah, bagaimana cara menghitung pH-nya? Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa hidrolisis parsial berarti hanya menghasilkan asam lemahnya saja ataupun basa lemahnya. Untuk menentukan dia asam atau basa, perhatikan yang dihasilkan ionnya. Apakah menghasilkan H positif atau H3O positif, berarti dia bersifat asam. Kalau menghasilkan ion OH negatif, maka dia bersifat basa. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk melihat yang hidrolisis sempurna, asam basanya kita perhatikan dari besarnya nilai Ka atau Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar,
maka dia lebih cenderung bersifat asam. Sedangkan jika Kb-nya lebih besar, maka cenderung bersifat basa. Nah, jadi jika dia hidrolisis parsial bersifat asam, maka nanti kita tuliskan rumusnya H positif sama dengan akar Kw per Kb dikalikan dengan konsentrasi garam. Nah, jika dia bersifat basa atau dia menghasilkan OH negatif nantinya, maka konsentrasi OH negatif yang kita cari adalah akar Kw per Ka dikali konsentrasi garamnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tetapan hidrolisis atau KH itu merupakan itulah yang namanya Kw per Kb ataupun Kw per Ka. Nah, itu dia ya yang perlu diketahui. Mana tahu ada soal yang diketahui hanya nilai KH-nya saja. Berarti itu sudah sama dengan Kw per Kb ataupun Kw per Ka. Di mana nilai Kw sendiri itu sebelum-sebelum sudah dikasih tahu bahwa Kw itu merupakan tetapan kesetimbangan ionisasi air yang nilainya adalah 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk hidrolisis sempurna, kan kita tidak bisa mengetahui ion H positif atau OH negatifnya karena dia menghasilkan kedua-duanya. Mampu menghasilkan asamnya, asam lemahnya, ataupun basa lemahnya. Jadi untuk mengetahui dia itu asam dan basa, maka kita tentukan dari nilai Ka atau Kb-nya. Jika misalkan besaran Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb, maka dia cenderung bersifat asam ya. Atau dia menghasilkan ion H3O positif ataupun ion H positif, gitulah misalkan. Namun jika Kb-nya yang lebih besar daripada nilai Ka, maka sudah pasti dia itu bersifat basa ya. Berarti dia menghasilkan nanti ion OH negatifnya yang lebih besar. Nah, kita coba contoh soalnya. Jika misalkan ada massa amonium nitrat, MR-nya 80 yang larut dalam 200 ml larutannya dengan pH-nya 5,5. Nah, jadi pada dasarnya di sini kita harus tahu dulu bahwa ada yang namanya garam amonium, ya kan? Amonium nitrat itu berarti kalau kita tuliskan strukturnya adalah NH4NO3. Berarti NH4 adalah amonium, nitrat adalah NO3. Nah, ini merupakan berasal dari ion NH4 positif dan juga ion NO3 negatif. Nah, seperti itu kurang lebih ya pada dasarnya. Nah, jadi di sini NH4 positif itu mampu menghasilkan NH4 positif itu jika kita reaksikan dengan air, maka dia akan mengalami hidrolisis menghasilkan basanya NH3 ditambahkan dengan sisanya ya H3O positif. Nah, jadi dia menghasilkan H3O positif ya. Berarti dia bersifat asam untuk bagian pertama. Sedangkan untuk ion NO3-nya sendiri, itu tidak mengalami hidrolisis terhadap air. Dia tidak bisa memecahkan molekul air ya. Nah, jadi dia tidak bisa bereaksi. Sehingga reaksi yang kita dapatkan dia hanya menghasilkan H3O positif. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa NH4NO3 ini merupakan garam hidrolisis parsial karena hanya mampu menghasilkan NH3 saja. Nah, karena menghasilkan juga H3O positif pastinya berarti dia sudah pasti bersifat asam. Nah, dari pH-nya kita sudah tengok ya. pH-nya di sini diketahui katanya pH-nya 5,5. Kalau asam berarti kan di bawah 7, 5,5 berarti sudah dialah itu ya. Oke, nah jadi kita mulai dulu dari pH-nya karena pH diketahui. Berarti dia memiliki pH katanya sama dengan 5,5. Dari sini kita bisa tahu bahwa pastinya nilai H positifnya itu merupakan sama dengan 10 pangkat minus pH-nya. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 5,5. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan ya ke persamaannya bahwa tadi katanya rumusnya bahwa H positif dari suatu garam hidrolisis parsial asam merupakan sama dengan akar dari Kw-nya per nilai Kb-nya dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, Kw itu adalah tetapan, itu merupakan 10 pangkat minus 14 tadi ya. Sedangkan Kb-nya katanya adalah
2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, H positifnya tadi sudah dapat ya, 10 pangkat minus 5,5. Berarti kita tinggal cari konsentrasi garam. Nah, karena pakai akar-akar, kita pangkatkan 2 kiri kanan. Berarti di kirinya sudah dapat, jadi 10 pangkat minus 11 ya. Sama dengan 10 pangkat minus 14 per 2 kali 10 pangkat minus, oh ya akarnya sudah mati ya. Akarnya sudah mati, jadi dia itu menjadi 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, di sini kita bisa matikan, kita coret 10 minus 5 dengan 10 minus 9, jadinya 14 ya, 10 minus 9. Oke, nah jadi kita bisa kalikan silang, dapat konsentrasi garamnya itu merupakan sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 11 dibagi 10 pangkat minus 9. Berarti sama dengan kurang lebih 11 dikurang 9 ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Itu untuk garamnya. Nah, yang ditanya di sini adalah gramnya, masanya ya. Masanya berapa? Maka kita masukkan rumus konsentrasi, di mana konsentrasi itu merupakan sama dengan masanya dibagikan dengan mR-nya dikalikan dengan 1000 per volumenya dalam satuan mililiter pastinya. Maka katanya 2 kali 10 minus 2 itu sama dengan masanya yang ditanya ya, per mR-nya 80 katanya ya, dikali 1000 per 250. Nah, di sini kita sudah bisa eliminasi matematikan. 1000 dengan 450, 1000 dengan 250 berarti 4 ya. 4 dengan 80 berarti itu sama dengan 20 ya berarti. Oke, berarti kita bisa kalikan silang. Ya kan? Berarti dapat gramnya sama dengan 20 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,4 gram. Oke, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah bagian B. Baiklah, contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya di sini katanya ada sebanyak 50 mili larutan KOH yang dicampurkan dengan 50 mili larutan CH3COOH. Kedua larutan itu memiliki konsentrasi 0,1 molar. Maka pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Nah, gitu. Nah, jadi di sini katanya ada pH yang dicampurkan dari asam dan basanya. Nah, jadi langsung nampak deh nanti ya, dari basa atau asam kuat. Nah, jadi kita coba dulu buat reaksinya. Katanya di sini ada yang namanya KOH ya. Ada KOH katanya direaksikan dengan CH3COOH. Nah, jika kita reaksikan reaksinya ini, maka dia akan menghasilkan yang namanya CH3COOK ditambahkan dengan H2O pastinya. Karena reaksinya asam tambah basa menghasilkan garam sama air pastinya ya. Nah, jadi kita cari dulu molnya, bahwa mol itu adalah molaritasnya dikalikan dengan volumenya. Nah, jadi di sini KOH katanya memiliki 50 mili dan 0,1 molar. Berarti dia dapat 5 milimol pastinya ya. 5 milimol. Sedangkan si CH3COOH juga 50 mililiter dan 0,1 molar. Berarti dia juga adalah 5 milimol. Nah, jika ada 2 mol mula-mula, maka kita harus membuat reaksi ini dalam reaksi MBS ya, mencari reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisanya siapa. Nah, gitu dia kurang lebih. Nah, kita coba carikan ya. Nah, untuk mencari MBS, maka kita harus tahu dulu siapa yang menjadi zat pembatas. Zat pembatas itu merupakan mol paling kecil dibandingkan dengan koefisien. Nah, karena di sini kebetulan sama-sama molnya semua, berarti kita anggap aja 5 mol. 5 milimol ya. Nah, berapa sih CH3COOH? 5 milimol juga. Berarti di sini juga dapat 5 milimol, di sini juga dapat 5 milimol. Mula-mulanya belum ada air dan garamnya, maka KOH-nya pada saat sisa akan habis, sedangkan dia akan membentuk garam dan air sebanyak 5 milimol masing-masingnya. Berarti di sini terjadi reaksi kedua, ya kan, bahwa reaksi kedua di situ katanya ada
CH3COOK ditambahkan dengan H2O. Nah, ini reaksinya, ya kan? Nah, kita identifikasi dulu. Si CH3COOK itu merupakan garam yang berasal dari CH3, ion CH3COO- dan juga K positif. Nah, jika kita reaksikan dengan air, K positif itu tidak bereaksi dengan air, ya kan? Dia tidak mampu bereaksi, berarti hanya CH3COOK minnya saja yang bereaksi dengan air akan menghasilkan namanya CH3COOH ditambahkan dengan OH negatif. Nah, karena dia hanya mampu menghasilkan asam lemahnya, maka sudah pasti ini merupakan garam hidrolisis parsial, ya kan? Garam hidrolisis parsial, asam atau basa? Pastinya bersifat asam karena dia mengandung yang namanya ion OH negatif. Berarti dia bersifat basa ya. Nah, mari kita kerjakan soalnya. Berarti rumusnya apa tadi? Bahwa kalau dia diketahui OH, maka kita cari OH negatif ya. Maka OH negatif sama dengan akar dari KW per KB, bukan KB ya, karena asam lemah berarti Ka ya, dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, berapa KW-nya? KW tetapan 10 pangkat minus 14 dibagikan Ka-nya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi garamnya berapa? Yaitu yang milimolnya tadi. Berapa milimol? 5 milimol. 5 milimol dibagikan dengan volume total. Volume total berarti dapat 100 mili ya. 50 KOH, 50 CH3COH. Berarti 100 mili. Nah, ini sudah bisa kita habis-habiskan ya. Bahwa 10 minus 14 dengan 10 minus 5 jadinya jadi 10 minus 9. Oke, 10 minus 9 berarti kalau kita totalkan semua, 1/2 itu kan merupakan 0,5 ya. Berarti kita bisa ubah bahwa dia menjadi 0,5 ya kan dikalikan 10 pangkat minus 9 dikalikan 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 0,5 dengan 5 berarti dia jadi 0,25. Nah, biar enak di akarnya kita bawa jadi 25 aja ya. Dikalikan 10 pangkat minus 12 pastinya ya. Minus 12. Oke, berarti ini bisa kita akarkan menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi di sini sudah dapat 5 kali 10 minus 6. Berarti berapakah pOH-nya ya? Berarti kita cari pOH-nya sama dengan minus logaritma dari 5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, berarti itu sama dengan 6 dikurang log 5 pastinya. Nah, pH-nya adalah 14 dikurangkan, gitu kan? 14 dikurang dari 6 kurang log 5. Berarti jawabannya adalah 8 ditambah log 5. Berarti kita sudah dapat jawabannya. 8 tambah log 5 adalah bagian B. Oke, mengerti ya? Asam hipobromit HOBr adalah asam lemah dengan Ka-nya 10-9. Perbandingan HOBr dan OBr- dalam larutan NaOBr. Nah, ini adalah soal terakhir kita pada hari ini. Nah, apa yang diketahui hanyalah ada NaOBr. Berarti di sini kita memiliki yang namanya NaOBr. Itu kalau kita ionisasi, maka menghasilkan Na positif ditambah dengan OBr negatif ya. Nah, jadi di sini kita bisa kasih tahu bahwa NaOBr itu berasal dari ion Na positif yang tadinya berasal dari NaOH adalah basa kuat, sedangkan OBr negatif tadi udah dikasih soal berasal dari HOBr yang merupakan asam lemah. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwa Na positif itu tidak mampu terhidrolisis ya, karena dia merupakan kurang lebih lah dia disebut sebagai ion netral yang tidak bisa bereaksi kereaktifannya dengan H2O karena dia berasal dari basa kuat tadi. Sedangkan si OBr negatif itu
akan bereaksi dengan air akan menghasilkan, ya kan, menghasilkan asam lemahnya HOBr ya, ditambahkan dengan OH negatif. Nah, dari sini kita bisa kasih tahu bahwa sebenarnya mereka itu adalah merupakan garam hidrolisis parsial bersifat basa. Kenapa hidrolisis? Karena hanya menghasilkan asam lemahnya saja, basanya tidak dihasilkan. Dan juga kenapa bersifat basa? Karena dia menghasilkan OH negatif nanti akhirnya. Nah, dari sini kita bisa kasih tahu bahwa katanya dia memiliki pH-nya 10. Nah, jadi kalau pH-nya 10, berarti ini kita bisa dapat bahwa pOH-nya sendiri itu sama dengan 14 dikurang 10, sama dengan 4. Ya kan? Nah, berarti kita bisa dapat bahwa si OH negatifnya itu sendiri itu merupakan sama dengan 10 pangkat minus 4. Karena OH negatif merupakan 10 pangkat minus pOH-nya ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumusnya. OH negatif, iya kan? Itu sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garamnya. Atau konsentrasi si OBr negatifnya itu ya, pada mula-mula. Nah, berarti di sini katanya OH negatif 10 pangkat minus 4 sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 9 dikalikan dengan konsentrasi OBr negatif awalnya. Nah, sudah ya, sudah bisa dapat. Nah, jadi di sini kita bisa tahu, kita pangkatkan dua kiri kanan, jadi 10 pangkat minus 8 sama dengan akarnya nggak ada lagi ya. Akarnya sudah hilang, dia menjadi 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 9 kali OBr negatif. Oke, nah jadi dapat konsentrasi OBr negatif itu sama dengan 10 pangkat minus 8 dikalikan dengan 10 pangkat minus 9 per 10 pangkat minus 14. Oke, berarti dapat jawabannya 10 pangkat minus 14 ke minus 9 berarti minus 5 ke bawah. 5 dengan 8 dapat berarti minus 3 ya. Berarti dapat 10 pangkat minus 3. Oke, misalkan tadi konsentrasinya, reaksinya OBr negatif itu merupakan aquas, ya kan, ditambahkan dengan pastinya hidrolisis H2O liquidnya ya. Nah, itu menghasilkan sama dengan apa tadi? HOBr ya. HOBr ditambah dengan OH negatif. Karena di produk OH negatif tadi kita dapatkan sebanyak OH negatif sebanyak berapa tadi? 10 minus 4 ya. Karena di produk, maka konsentrasi OH negatif pasti sama dengan konsentrasi HOBr karena memiliki koefisien yang sama. Berarti HOBr-nya juga 10 pangkat minus 4. Nah, jadi kita bisa udah dapat ya. Yang ditanya adalah konsentrasi HOBr dibandingkan dengan konsentrasi OBr negatif itu sama dengan berapa HOBr? 10 pangkat minus 4 per OBr negatif mula-mulanya 10 pangkat minus 3. Berarti kita bisa simpulkan 10 minus 4 bagi 10 minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 1. Atau dia sama dengan 0,1 perbandingannya ya. Berarti dapat jawabannya adalah bagian D. Oke. Demikian dulu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Saya anggap semua sudah mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada guru bidang studi masing-masing atau langsung kepada saya melalui WA, GC, atau segala media sosial lainnya. Demikian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.